Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Anggar Sandi Putra. Di sini saya mewakili daripada Pak Anen untuk menjelaskan kepada anak-anak semua kelas 7 SMP, khususnya SMP Islam Al Arif Muaro Jambi, mengenai materi yang belum kita pelajari, yaitu materi mengenai surat. Baiklah, tanpa mempersingkat waktu, saya akan kita akan langsung aja masuk ke materinya. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Jadi agar pengirim mengirimkan pesannya kepada yang menerima pesan. Terlanjutkan, ada beberapa fungsi surat, anak-anak. Beberapa fungsi surat diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana pemberitahuan. Yang kedua, buah pikiran si penulis. Yang ketiga, ide atau gagasan. Yang keempat, sebagai sebuah alat pengingat. Yang kelima, bukti historis. Dan yang keenam, sebagai pedoman kerja. Anak-anak, ada dua jenis surat yang harus kalian ketahui, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Lantas, apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, atau bisa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Jadi, antara orang satu dengan orang yang lainnya. Ya. Lanjutkan yang kedua, ciri-ciri surat pribadi. Ada beberapa ciri-ciri surat pribadi. Di antaranya yang pertama, tidak menggunakan kop surat atau kepala surat, tidak menggunakan nomor surat, salam pembuka dan penutupnya lebih bervariasi, bahasa yang digunakan bukan bahasa formal, dan format suratnya bebas. Jadi kalau kalian pernah kirim-kiriman surat sama temanmu, itu merupakan contoh surat pribadi. Lantas apa sih fungsi surat pribadi? Ada 4 fungsi surat pribadi, yaitu yang pertama, untuk mengekspresikan perasaan. Yang kedua, untuk mewakili penulis surat, berkomunikasi dengan pihak lain. Yang ketiga, sebagai sarana penyampaian ide atau gagasan bagi penulis surat. Dan yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan tata bahasa seseorang. Itu fungsi dari surat pribadi. Apa tujuan surat pribadi itu dibuat? Surat pribadi dibuat dengan tujuan memberikan informasi atau kabar yang sifatnya bisa sangat rahasia pada orang yang dituju. Itu tujuan dari surat pribadi. Apa saja sih struktur surat pribadi? Ada 4. Yang pertama, bisa menggunakan salam pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Jadi semuanya untuk surat pribadi sendiri itu tidak ada tata bahasa atau tidak ada struktur yang mengikat. Selama tujuan dari surat itu dari satu orang ke orang yang lain, itu bisa disebut dengan surat pribadi. Tapi alangkah baiknya, dalam membuat surat, kita harus menggunakan salam pembuka, ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, dan ada paragraf penutup. Ya, begitu. Lanjutkan. Yang kedua, yaitu mengenai surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Ada beberapa ciri-ciri surat dinas. Yang pertama, terdapat kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Yang kedua, terdapat nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salam pembuka maupun salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi. Dan yang kelima, adanya stempel instansi pada surat. Ada 5 ciri-ciri surat dinas. Kita lanjutkan mengenai fungsi surat dinas. Secara umum, fungsi surat dinas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi. Dan yang keempat, sebagai alat bukti. Ya, ingat anak-anak, itu ada 4. Lantas, apa berbedanya tujuan antara surat pribadi dengan surat dinas? Surat dinas bertujuan untuk menyampaikan pemberitahuan suatu izin, pengumuman,
penugasan, dan lain-lain kepada staf di suatu instansi ataupun suatu lembaga. Struktur surat dinas itu cukup banyak. Kita lihat, ada yang pertama, kop surat, kemudian nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak penguat surat, nama dan tanda tangan penulis surat, serta tembusan. Oke, itu merupakan materi mengenai surat pribadi dan surat dinas. Jadi untuk tugasnya nanti akan kami sediakan di link. Jadi anak-anak silakan videonya diulang-ulang saja kalau memang kurang jelas. Dan nanti untuk tugas akan disediakan link khusus. Oke, terima kasih. Demikian untuk materi hari ini mengenai surat dinas dan surat pribadi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.